Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So happy weekend, happy long holiday buat teman-teman semua. Pekan ini kita diwarnai dengan pergerakan yang sangat masif daripada market Bitcoin. Kita ngelihat Bitcoin finally pump again, breaking one of the most important key resistance, dan ini sebetulnya sudah merupakan sebuah indikasi reversal yang sangat baik sekali untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita udah ngebahas kemarin beberapa sentimen yang memang sifatnya itu sempat kita sampaikan ya, bahwa ada potensi itu sifatnya cenderung sementara, terutama kalau kita ngomongin anggota The Fed. Tapi saya rasa ada satu yang mungkin sangat mendorong terjadinya kondisi pergerakan hari ini yang sangat signifikan, yaitu datang dari Janet Yellen sendiri. Jadi Janet Yellen, pembahasannya kemarin ya soal debt ceiling atau batas atas daripada utang di Amerika, itu dia request lagi untuk ditambahkan karena posisinya sudah mencapai batas limitnya, dan akhirnya Janet Yellen terpaksa mengambil sebuah langkah yang dikatakan langkah luar biasa, di mana langkah itu lebih mengarah ke sebuah kalau kita bilang ya, istilahnya mereka harus ngebayar hutang, tapi nggak bisa ngebayar semua hutangnya sekaligus. Jadi ada yang harus dikurangin dan istilahnya nggak kebagian jatah. Jadi dari kesimpulan ini, bukan dari kesimpulan lah, istilahnya dari kondisi yang terjadi ini, mungkin sedikit banyak membuat publik kembali bertanya-tanya, apakah The Fed akan melakukan cetak uang lagi? Apakah debt ceiling akan ditambahkan lagi? Dan ya itu yang kita masih sama-sama pertanyakan ya, ibaratnya sampai dengan posisi saat ini. Karena ini semua sifatnya masih isu dan sentimen. Dan by the way, Genesis banyak banget kemarin itu orang bahas juga, tampaknya nggak terlalu berpengaruh ke market, terutama untuk Bitcoin. So I think price already in, dalam artian penurunan yang terjadi pada kasus di November kemarin itu dari FTX, tapi dari posisi mungkin dari situasinya si dampak lanjutan lah ya, atau efek dominonya itu sudah terasa pada saat itu. Mungkin kita tahu orang-orang pada kala itu sudah terlanjur panic selling dan membuat market drop signifikan, tapi permasalahannya adalah dengan follow up berita-berita negatifnya, kita sama-sama lihat Bitcoin entah bagaimana ceritanya bisa bertahan di atas range 15.700, bottomnya di 15.400, dan ya, basically hanya tersideways saja di sana. Sampai akhirnya kita break, dan sampai sekarang itu sangat impulsif. Ya, naik terus. Nah, sebenarnya kalau teman-teman take note ya, atas yang kita bahas, ya Bitcoin almost every day kita bahas. Bahkan saat live streaming kita juga sempat diskusi sama teman-teman. Pada dasarnya kondisi makroekonomi sendiri, orang bilang mungkin kita ngelihat dalam situasi yang kurang begitu baik. Tapi seperti yang saya sampaikan di live streaming sebelumnya, dari sisi CPI itu memang menunjukkan progres yang cukup baik dan dipercaya bisa memberikan dampak terhadap market kripto, itu bisa harusnya cenderung positif gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin CPI-nya sudah benar-benar diatasi, berarti kita ngomongin The Fed tuh harusnya nggak ada reason untuk dia hawkish lagi. Nah, dari sisi makroekonomi, menurut saya ini sudah memberikan impact ya, udah memberikan dampak terhadap pergerakan daripada Bitcoin. So the question is, apakah ya, ini pertanyaannya teman-teman, apakah kondisi dari dari fundamental Bitcoin atau kriptonya sendiri itu bisa memberikan dampak dump atau crash setelah posisi yang terjadi pada pergerakan hari ini? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi volume, well, we see a decline di volume. Jadi segi volume itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya ini break memang terjadi dalam kondisi impulsif, of course, karena kita di atas average juga, cuman nggak lebih tinggi daripada kasus dump yang terjadi pada FTX pada kala itu gitu. Ya saya nggak tahu sih, mungkin data volume bisa dimanipulasi atau gimana ya. Yang pasti saat ini kalau secara candlestick only, saya lihatnya adalah Bitcoin bisa bertahan di EMA 8, it's a good thing. Ya, kita udah bahas itu juga di video kemarin, di mana kita katakan juga, kita sampaikan bahwa time frame daily itu menurut saya memiliki peranan penting. Dan hari ini pada time frame daily sebenarnya menunjukkan adanya sebuah kondisi candlestick pattern yang dikatakan atau dinamakan dengan istilah inside bar. So if you guys take a look on inside bar candlestick pattern, itu sebenarnya bisa dibilang ini adalah semacam mungkin kayak satu fase akumulasi ya. Karena
tergantung dari breaknya gitu loh. Kalau misalkan dia breaknya ke atas, ini bakal masif. Kalau dia breakdown, berarti ya dia akan rejection. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa dibilang kayak 100% bahwa bukan 100% lah ya, atau probabilitasnya di atas 50% tuh lebih pro ke arah mana gitu loh. Kalau lihat dari model warna candlenya, ya mungkin ini dikatakan bullish inside bar. Kenapa demikian? Karena posisi red candle kemarin posisi green candle kemarin itu di dalam badan daripada si red candle fully, dan itu memenuhi syarat sebagai sebuah bullish inside bar candlestick pattern, which is sebenarnya good. Jadi kita nggak dapetin bullish engulfing, yang kita dapat adalah inside bar, cuman inside barnya bagus, terkonfirmasi di atas EMA 8 juga. Jadi untuk saat ini saya bukan berusaha untuk memprediksi ya apakah akan ada rejection, apakah akan ada penguatan lanjutan, tapi yang kita perlu ketahui adalah guys, as long di lower time frame kita melihat ini bullish, bahkan di daily saat ini starting reversal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 15 menit, kemudian dari 1 jam, kemudian dari 4 jam, dan mungkin dari time frame daily, everything is well done by the buyers ya, atau by the bullish gitu loh. Kita ngelihat bull bener-bener kontrol pergerakan selama beberapa minggu terakhir ini, dan sekarang unexpectedly kita benar-benar ngetes satu level yang sebelumnya sempat memberikan dampak juga pada Bitcoin ya. Yang menariknya adalah di level 21.500 kita cuma berhenti sejenak aja. Jadi kayak ngambil bensin atau ngisi bensin sejenak, and then kita follow again power atau momentum daripada buyersnya. Sebenarnya kalau ngelihat daripada kondisi saat ini menurut pandangan saya, kita bisa katakan bahwa buyers memiliki momentum yang sangat masif, strong, dan bahkan masih bisa dikatakan cukup healthy atau cukup sehat. Kenapa demikian? Retracement-nya cuma sedikit, abis itu dia langsung nanjak lagi. Jadi dia nggak perlu retracement atau pullback terlalu banyak, udah ada orang yang siap beli lagi dari harga yang cenderung lumayan mahal ini gitu loh ya. Jadi unexpected ya, benar-benar unexpected. Karena saya personally pun bukan berharap lah ya, kita bisa bilang ekspektasi sementara adalah kita ngelihat pullback sampai ngetes level $20.000 dulu. Bahkan teman-teman, ini sharing ya, saya pun pribadi ya, kalau saat ini sih ada ongoing posisi di Aptos. Ini kita masih maintain posisi Aptos dengan baik. Terakhir saya udah close half position. Menariknya adalah saya close half position itu di $100 profitnya ya. Sekarang amazingly, wow ya, Aptos hari ini break new high. Jadi dia sempat tadi ke 11,39 ya. Crazy amount of money yang didapatkan cuma dengan setengah portion ya. Agak menyesal, tapi ya udahlah ya, namanya rules ya, kita stick with the rules gitu loh. Karena saya juga sempat sharing ke teman-teman, I'm exit 50% portion ya di sini. I'm considering exit 50% dulu di range resistance ini. Sisa posisi saya maintain stop loss di break even. Seandainya kita break dari resistance, saya akan maintain sisa posisi dengan stop loss plus. Dan menariknya adalah sampai sekarang masih saya maintain. Jadi per stop loss update, istilahnya saya update stop loss ya, itu belum kena sama sekali. Sempet hampir kena, tapi aman ya. Kita slide lagi. Dan finally kita ngelihat ya, ini sampai tadi hampir 9,9, kayak wah ini bentar lagi all time high nih. Akhirnya dia break dong dari highest resistance yang close candle pada beberapa bulan yang lalu, dan kita survive bisa di atas $10,9 ya. Ini beruntung lah, saya bisa bilang nggak semua kondisi seperti itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya, at least kalau if you guys joining the advanced group, harusnya teman-teman bisa dapat update kayak day by day. Banyak banget yang kita analisis ya, dari mana, dari before dia terjadinya pump dan lain-lain ya. Ini kalau misalnya yang mana nih ya, ini sedikit sharing sih teman-teman ya, curhat sedikit lah ya. Tadi ada komen lumayan unik ya, giliran udah pump dianalisa. Kemarin ditanya diem-diem baik ya. Saya sehari upload cuma 2 video kan, istilahnya satu altcoin, satu lagi Bitcoin. Altcoin yang request banyak, nggak cuma nanya soal mana atau Decentraland gitu loh. Saya pun ini jujur kata aja ya, dari per kita update tadi ya, si mana itu posisinya masih belum ngepam banget. Kita baru antisipasi bahwa wah ini kayaknya mana boleh nih teman-teman diperhatikan ya. EMA sudah bull cross, I think we can find an opportunity pada mana dengan entry on pullback-nya ya.
Probably looking on reaction di EMA 21 jika ada kesempatan untuk re-entry. Now, harganya pump ya, saya tadi kasih update juga ke YouTube. And then menariknya adalah ya kalau dilihat ya harganya si Mana sekarang di mana sih? Udah naik teman-teman ya, unexpectedly. Per kita update ngasih info ke teman-teman itu Mananya masih di sini ya. Dalam hitungan 1 2 3 ya 3 jam lah udah mencapai area atasnya. Which means saya juga nggak entry kok di Mana ya. Tapi kalaupun saya telat update ya, giliran udah pump dianalisa, well ya sometimes kita mencari opportunity, memang tunggu ada konfirmasi gitu loh. Dalam artian ya sekarang gini, saya tanya lagi ya, saya tanya balik deh sama si yang nanya itu gitu kan. Ini saya tahu dari mana Aptos bakal ngepump sebegini banyaknya gitu loh. Kalau lihat dari sebelum-sebelumnya ya, ini saya bahas mungkin kalau di sini bagus banget, apalagi di sini masih bagus banget. Tapi nyatanya saya bahas posisinya udah di atas juga kok. Kalau kita tarik ke time frame 4 jam pun kamu bisa lihat ini udah di atas juga, dan saya buy juga even dia udah di atas, dan Indian tetap bisa make money juga. Ya, jadi nggak harus kita bahas posisi itu bener-bener di bawah banget gitu loh. Siapa yang bisa tahu pasti? We never know ya. Kita nggak pernah bisa tahu. Kalau kamu beneran bisa tahu kayak gitu, please kasih tahu saya ya. Saya bahas deh ya. Every time kamu bilang ini bakal ngepump nih sehari 2 hari lagi, saya bahas itu udah pasti. Karena saya juga pengen kaya teman-teman dari tradingan. Ibaratnya gitu ya. Pengen jadi super tajir dari hasil tradingan, dan bahkan saya bisa all in kalau sampai ada orang yang bisa ngasih tahu saya 100% pasti benar dan pasti pump. Kalau misalnya dia ngomong begitu, masalahnya nggak ada yang tahu pasti. Even Aptos pun, ini kita trade transaksi pada saat kemarin kita berikan update, itu kita nggak ada yang tahu. Saya exit 50% di profit $100, dan setengah posisinya saat ini itu $1,000. Ya siapa yang tahu? Ya siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu. Saya cuman saya lihat price-nya break, good. Begitu dia break, I will maintain it with stop loss ya. Ini stop loss saya geser dari bawah sini ya, stop loss geser ya. Dia break new high level, saya geser lagi. Dia break close new high level, saya geser lagi. Dia break new high level, saya geser lagi sampai ke atas. Dan terakhir posisi stop loss saya di mana? Di sini. Dan saya nggak tahu bisa ngepump sejauh ini. Kalau saya tahu dari awal, saya nggak akan masuk margin tipis, saya akan masuk all in, dan saya tidak akan close setengah-setengah. Saya akan full maintain sampai dia benar-benar to the moon gitu, ya kan? Siapa sih yang bakalan tahu kalau Aptos hari ini bakal menembus close candle highest-nya di time frame daily? Who knows? Nobody knows, even me, nggak ada yang tahu teman-teman. Even saya nih, yang istilahnya lagi ongoing position aja, ini kan highest close-nya nih, bututnya panjang ke atas ya, itu highest close-nya. Hari ini highest close-nya lagi dites. Kalau misalnya bisa close di atas level itu, ini Aptos masih bisa nanjak lagi. Tapi masalahnya siapa yang tahu? Even saya juga nggak tahu. Jadi bukan masalah saya nggak mau bahas gitu ya, tapi please lah ya, di dalam YouTube channel saya bahas almost all coin ya, semua dari segala jenis ya, mau LTC ke, mau Shiba ke, mau XRP, Cardano gitu ya. Ya, almost everything saya bahas. Oke, sorry teman-teman kalau curhatnya jadi agak panjang ya. Nah, once again sedikit sharing, ini sebenarnya perspektif di Bitcoin ya. Saya udah sempat memberikan juga pandangan, memang sebenarnya ada planning untuk open position, dan planning ini saya sharing ke teman-teman juga kemarin, bahwa saya expect ada satu kali bukan dump lah, kita bilang satu kali correction lagi ke level 20.000 atau 20.450, and then I will go on long position ya, dengan stop loss kisaran 19.300, 19.400. Buat yang nggak tahu, saya menggunakan time frame daily juga. Saya coba analisis, terutama kita manfaatkan dari posisi time frame daily ya. Kita ngelihat ada EMA. Jadi saya pikir kalau misalnya dapat sekali lagi koreksi, EMA nanti tambah lama kan tambah nanjak nih. Nah, 19.400, 19.300 tuh harusnya di bawah EMA 21. Jadi reasonable to put stop loss, dan juga di bawah area resistance atau support di level 20.000. Jadi kayak di bawah level psikologis lah kita bilangnya di 20.000. Dan saya pikir itu adalah area ideal untuk menempatkan stop loss. Tapi once again, kita nggak pernah tahu
ya. Jadi saya entry di Aptos tapi saya nggak entry di Bitcoin, kan aneh gitu ya. Tapi bukannya masalah aneh, karena kita ngelihat price action yang perform duluan itu di Aptos, bukan di Bitcoin. Bitcoin baru hari ini performnya gila-gilaan. Itu pun baru terjadi per jam berapa coba teman-teman ya. Kita lihat baru tadi breakout itu signifikan masif itu per jam 3 pagi loh. Siapa sih yang lagi mantengin jam 3 pagi? Ya saya doang sendiri. Ya saya nggak tahu ya, di luar sana pasti ada lah ya trader-trader yang juga begadang sampai pagi. Tapi ya ini teman-teman, fakta menarik. Terjadi di jam 2, jam 3 pagi. Di saat sesi New York menjelang closing. Ya, di saat S&P 500 dan Nasdaq ya sama-sama ngepam. Di Nasdaq dia ngepam 2%, di S&P 500 dia ngepam 1,8%, dan dolar indeks turun sekitar 0,06%. Tipis turunnya. Tapi kalau menurut pandangan saya, once again, Janet Yellen yang memberikan jawaban atas pam yang terjadi hari ini. Itu kalau menurut pandangan saya. Gimana menurut pandangan teman-teman? Silakan komen di kolom komen. Apakah ini bull trap? Apakah ini hanya sekedar cuman untuk menjemput likuiditas? Ya, pasti banyak teori di luar sana. Cuman yang saya tahu pasti adalah price action mengatakan per dia EMA break, kita ngelihat dia nggak break dari low of Asia. Jadi memang lowest price Asia hari ini itu dipertahankan dengan cukup baik. Kita bahkan breaknya malah dari high daripada level high daripada pergerakan kemarin, dan breaknya lumayan masif, impulsif, and then kita retest terhadap level 21.500 lagi. Tapi this time panjang lebar Bitcoin langsung make a move ya, masif. Kita sempat nemuin juga sebuah potensi terbentuknya yang namanya cup and handle. Cuman cup and handle dari segi target kalau kita hitung dari badan si cupnya aja itu sebenarnya paling mentok-mentok cuma 21.600. Once again, siapa yang tahu bisa jadi 22.600 gitu kan dalam pergerakan satu malam dan begitu masif, begitu cepat. Oke, so this is a typical of cryptocurrency market. Kita ngelihat fluktuatif, itu bisa tiba-tiba kencang, bisa tiba-tiba 2-3 minggu flat di situ-situ aja, bahkan bisa 3 bulanan dia cuma di situ-situ aja range-nya. But once it make a move, saya cuma pengen kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman pasti akan start mencari tahu apa yang menggerakkan market seperti sekarang ini. Dan satu aja pesan dari saya, jangan FOMO ya. Istilahnya harga nanjak kayak gini, kamu akan dapetin kok yang namanya kesempatan untuk buyback. Dalam artian pasti ada yang namanya koreksi gitu. Sama aja ketika turun. Ya, turun mungkin cepet juga, tapi ada yang namanya koreksi. Dan once itu koreksi, kamu bisa manfaatin gitu ya. Bukan pada saat kondisi lagi tiang hijau, karena kita sebagai manusia biasanya tertarik pada yang bergerak, dan pada akhirnya ini bergerak yang lumayan signifikan dan masif. Bukan berarti untuk kita FOMO gitu. Cuman satu yang saya sekali lagi saya sampaikan ya, as long di lower time frame kita ngelihat trennya masih cenderung bullish, maka ya kita cuma tinggal bisa follow aja gitu ya. Kita nggak, istilahnya bukan tipikal orang yang wah ini udah naik kenceng nih guys, it's time to short gitu ya. Nggak juga teman-teman. Kalaupun saya mau nge-short, I need better confirmation. Dan untuk saat ini, there is no confirmation at all. Even pada time frame 4 jam, kamu bisa lihat one big green candle. Di time frame 1 jam, kamu nggak ngeliat ada rejection. Di time frame berapa? 15 menit, everything still looking good ya. Maksudnya buyersnya masih in control, still healthy. Dan ya paling cuman paling kalau teman-teman mau cari, benar-benar mencari ya, biasanya orang munculin dah tuh ya, dia liatin, oh nih RSI-nya nih divergence ya, terserah ya, mau divergence berkali-kali pun tetap aja kalau memang price action menunjukkan bahwa market masih bisa naik, market bakalan naik. Oke, yang penting teman-teman, kalau dari saya sih, kita nggak cuma baca indikator ya, tapi yang kita coba cari tahu itu adalah dari price action ini, dari candlestick itu, cerita apa yang disajikan di sana. Dan di situ sebenarnya kita bisa benar-benar pelajari secara detail dan mencoba untuk mencari tahu ya based on struktur harga, movement, dan juga momentum. Semua itu tergambarkan di price action secara jelas. Dan untuk posisi Bitcoin, kalau ketinggalan, gak usah dipaksain untuk transaksi ya. Kalau misalnya spot, ya terserah teman-teman. Saya pribadi juga melakukan cicilan terus, saya DCA terus, karena memang tujuan utamanya adalah untuk the next bull market atau bull run. Saya bukan ngomongin harga naik segini terus kayak it's time to TP ya, it's time to TP. No teman-teman, no.
Kalau misalnya teman-teman punya mentalitas kayak gitu, berarti dari awal harus paham bahwa kalian sedang trading. Oke, jangan posisi harga sudah nanjak terus kalian paksa beli. Kalau turun ya namanya juga nyicil gitu ya. Jadi kayak justification supaya langkah yang teman-teman ambil tuh dianggap langkah yang tepat gitu. Menurut saya itu adalah suatu hal yang kurang begitu tepat untuk ya istilahnya untuk membedakan ya antara sentimen, bukan sentimen lah, istilah mental kita between investor dan trader gitu loh. Kalau teman-teman mau invest ya, then you buy this for long run, for the next bull run which is 2024 ya, ekspektasi $100,000. Tapi kalau misalnya teman-teman buat trading, well you need to be patient, at least wait until the pullback, bukan beli pada saat udah lagi di pucuk seperti ini. Oke? Area mana yang kira-kira berpotensi untuk pullbacknya? Sorry teman-teman, jadi a little bit longer ya videonya. Well, we can expect 21500 bisa dites $1,000 dari harga saat ini, nggak terlalu sulit gitu ya. Bahkan kita juga belum terkonfirmasi dari closing candle hari ini, masih ada 1 jam 18 menit lagi menjelang closing per saya update video sekarang. Dan I think somehow area ini kita bisa katakan sebagai area fresh supply. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini rejection terjadi cukup masif dalam satu candle. Oke, dalam satu candle. Dan after that kita nggak pernah ngelihat area tersebut di retest. Baru pertama kali ini di retest ya. Jadi either hari ini, either weekend besok. Ada juga teori yang mengatakan bahwa ya istilahnya ya ini saya dapat dari viewers ya. Viewers bilang katanya ya menjelang Imlek ya kan mau ditarik sama cukong di China buat bagi-bagi angpau. Man, mereka juga kerja, mereka juga punya bisnis. Kalau nggak mereka nggak bisa beli Bitcoin. Oke, jadi ya itu agak unik juga. Jadi ya kalau saya bilang sih ya mungkin ya itu bisa terjadi. Maybe Chinese New Year berarti sekitar hari Minggu ya. Kita ngelihat 1 hari dari sekarang mungkin ada koreksi. Dan koreksi itu bisa kasih kita kesempatan untuk entry. Oke, ya. Saya pikir itu teman-teman ya untuk update saya seputaran Bitcoin. In the end di time frame hourly kita ngelihat dia break lumayan masif, lumayan impulsif. Sejauh ini kita overstretch pada istilahnya pada EMA-nya juga, dan seperti yang tadi kita liatin juga ya di time frame 4 jam kamu bisa lihat ada divergence. Jadi apakah ini akan masuk ke fase koreksi? Ya saya nggak tahu pasti karena ini sangat masif breakout-nya dan sangat impulsif gitu ya. Ekspektasi saya tuh adalah give me one more pullback and I will buy it. Tapi masalahnya nggak dikasih teman-teman ya. Cuma sampai di 20.600 and then hari ini lowestnya di 20.000 ya more or less 800 langsung dia meletus lagi dong ya kan. Ya kebagian sih di altcoin, tapi di Bitcoin ini nggak kebagian, kan rasanya gondok juga. Padahal setiap hari saya update Bitcoin. Oke, so ya. Teman-teman sedikit itu aja ya mungkin pembahasan saya kali ini, lebih banyak ngebahas tentang pesan, mungkin ngebahas tentang gimana kita menyikapi pergerakan daripada Bitcoin. Satu lagi yang perlu diwaspada, if you guys like altcoin, kalian harus paham bahwa Bitcoin naik itu pasti butuh yang namanya duit. Jadi money flow akan lari ke Bitcoin dominance. Dan kalau misalnya Bitcoinnya koreksi, tapi Bitcoin dominance-nya tetap tegak, waspada teman-teman. Itu berarti Bitcoinnya istilahnya bukan lagi di taking profit ya. Mungkin overall marketnya memang lagi turun, tapi mereka turun bukan karena narik duit dari Bitcoin. Jadi Bitcoinnya harganya ikut terkoreksi, tapi Bitcoin dominance tetap tinggi. Itu berarti altcoin yang lagi pada di take profit. Mungkin untuk di buyback ke Bitcoin dulu. Oke, jadi waspada teman-teman untuk altcoiners ya. Kalau kita lihat saat ini banyak banget sebenarnya saya yang masuk ke dalam watchlist saya juga, salah satunya adalah Mana. Kemudian saya juga lagi pantau Atom ya, kita buka satu-satu nih ya. Di sini Mana saya udah pantau, Atom pun sama ya, saya juga pantau. Sebenarnya ekspektasi ada pullback dulu. LTC juga sama, break dari channel, I am expecting for a pullback. Gala lagi nggak pantau, Ethereum Classic lagi nggak pantau, Dogecoin is good ya, ini lagi approaching istilahnya top channel ya. Ini kayak pembahasan kita beberapa hari lalu nih, jangan bilang saya belum bahas nih waktu belum ngepam. Terakhir saya bahas nih ya, ada Dogecoin nih, please cek 2 minggu lalu. Jadi istilahnya 2 minggu lalu ya, sebenarnya harganya masih agak di atas sih ya. Tapi pelan-pelan koreksi kita sudah bahas. Jadi before itu kita sudah bahas. Avalanche good ya, udah break duluan. Tadi saya sempat update di advance group juga.
ya ada OP juga, dan masih banyak lagi koin-koin yang sebenarnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Uni salah satunya, ini juga saya miss gitu. Kemarin itu kita udah analisa, proyeksi adalah kembali ke big fan zone, and then we have reaction naik juga gitu ya. Ya rata-rata lah ya. Mungkin satu lagi teman-teman nih, waves ya. Saya sambil tunjukin sedikit satu persatu. Waves juga menarik terlepas dari kondisi USDN-nya yang lagi di-pack, tapi waves tetap bisa nge-pump. I think this one is interesting ya. So if you wait for the pullback, maybe another opportunity untuk re-entry di long position pada waves, teman-teman silahkan juga bisa manfaatkan. Ya bukan dimanfaatkan lah ya, analisa sendiri ya. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Oke? Alright, so I think that's it teman-teman. Ini video jadi agak lebih panjang dibandingkan biasanya, tapi poinnya saya rasa cukup banyak yang saya sampaikan di sini dari segi perspektif investor, perspektif trader, kemudian juga dari pengalaman yang saya rasakan hari ini. Yang penting teman-teman bersyukur aja, kita ngelihat harga naik signifikan seperti ini, jangan ada penyesalan ya, karena penyesalan itu akan bikin kalian kedepannya nanti jadi FOMO, dan akhirnya dikontrolnya tuh bukan sama analisa yang objektif, tapi dikontrol sama sense of feeling atau emotion, dan itu adalah ya case yang paling berat untuk bisa survive di financial market. Alright, so I think that's it everybody. If you watch this until the end, I know you guys want to learn something in this video, so I hope you guys really can learning something in this video. Make sure kalian type di kolom komentar 1% aja, karena saya cukup yakin semakin panjang videonya semakin sedikit yang nonton sampai ke tahap akhir. Jadi yang sedikit itu adalah orang-orang minoritas yang punya kesiapan ya untuk menjadi lebih baik lagi. At least itulah kenapa reason kalian nonton video ini sampai selesai. Dan saya cukup yakin harusnya pasti ada benefit yang positif buat kita semua. Oke? So I think that's it everybody. Once again, God bless everyone. Have a nice long holiday, have a nice weekend, and happy Chinese New Year for everyone yang merayakan. Ya, stay healthy, stay fortunate, dan all the best for us ya. God bless everyone. Cheers and bye guys.